Ustadz, perkenalkan nama saya Sabrina. Siapa? Sabrina. Sabrina Ustadz. Sabrina. Sabrina. Baik. Ya. Silakan Teh Sabrina. Dari mana Teh Sabrina? Dari Jambi. Tinggal di Bandung tapi. Kuliah di Bandung. Oh, oke. Silakan. Di sini saya mau nanya, Ustadz, saya itu punya teman yang sering sekali mengeluh tentang beban hidupnya dan dia tuh sering kali ngerasa bahwa beban hidupnya tuh terlalu banyak. Sampai-sampai dia itu ngerasa kalau Tuhan itu nggak adil sama dia. Terus dia ngerasa udah nggak sanggup lagi buat ngejalanin hidupnya. Itu bukan sekali dua kali dan saya sendiri sudah berusaha untuk mengingatkan dia bahwa rencana Allah itu pasti lebih indah. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, apakah itu memang terbaik menurut kita pribadi ataupun itu mungkin terbaik menurut Allah. Jadi di sini pertanyaan saya adalah bagaimana caranya Ustadz untuk saya sebagai teman itu bisa mengingatkan teman saya biar dia tidak merasa bahwa beban hidupnya itu terlalu berat, karena saya pribadi merasa agak sulit untuk mengingatkan dia karena setiap saya coba untuk mengingatkan dia itu jadi jatuhnya kayak ceramah dan yang terus diulang-ulang seperti itu Ustadz. Terima kasih. Sayyidah Maryam juga pernah mengeluh ketika beliau sedang diuji dengan ujian yang luar biasa. Apa kata beliau? Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja. Aduhai seandainya aku gak pernah diciptakan. Aduhai seandainya gak ada yang tahu tentang aku. Jadi kalimat-kalimat mengeluh karena lagi tertekan banget itu muncul juga. Padahal beliau perempuan solehah. Beliau perempuan sempurna. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kalimat itu serius? Kadang gak serius. Jadi gak harus selalu kita koreksi ya. Ketika misalnya keluarga kita, sahabat kita sedang dalam kondisi lemah, tiba-tiba dia mengeluh, saat itu gak perlu dikoreksi. Karena mengoreksi dia saat itu gak akan berpengaruh apa-apa. Mungkin dia cuma pengen ngeluarin aja keluh kesahnya, dan kita mendengar, sekedar bisa mendengar aja, mungkin udah meringankan setengah dari beban hidupnya. Jadi jangan setiap kali ada orang mengeluh, kamu gak boleh mengeluh, kita tuh harus begini. Kita ngucapin kalimat yang benar, tapi waktunya gak tepat. Makanya ketika istri Nabi ada yang lagi bete karena cemburu segala macam, Nabi itu gak ngeluarin dalil. Gak keluar Allah berfirman, Rasulullah bersabda, gak gitu. Nabi itu ketika istrinya lagi bete ya dihadapin dengan sabar, ditanya kamu kenapa? Terus akhirnya Nabi membesarkan hatinya, memuji dia, sampai istrinya kemudian malu kemerah-merahan wajahnya. Bukan yang keluar dalil. Kapan Nabi ngeluarin dalil atau memberikan nasihat? Nanti ketika istrinya udah normal lagi, udah tenang lagi, baru dikasih tahu. Jadi keluh kesah yang kita dengar dari orang-orang dekat kita, kadang itu cuma sekedar cara dia untuk mengeluarkan beban di hatinya. Yang itu pun gak semuanya serius juga. Dia bilang kayak aku gak kuat hidup lagi. Mudah-mudahan gak serius ya. Karena itu bagian dari kayak orang lagi kayak orang lagi tadi kaget, spontan keluar tanpa dia bisa kontrol. Walaupun lebih baik lagi kalau yang keluarnya yang positif-positif, tapi kan kita nggak bisa berharap semua orang langsung ideal ya. Kita harus berdamai juga dengan kondisi orang yang masih belajar. Pun kita aja yang udah belajar, kadang-kadang ya ada di titik yang sama juga, ngeluh juga. Jadi terus perbaiki, terus belajar. Nah artinya ketika ada yang kayak gitu, kita anggap dia kayaknya lagi ngeluarin sampah gitu. Dia lagi ngeluarin sampah supaya gak ngotorin hatinya. Memang kita agak-agak terganggu dengan sampah itu. Gak perlu kita tampung juga, kita cuma dengerin aja. Ibaratnya kayak kita ngeliat orang buang sampah, gak perlu kita tampung kan sampahnya kan. Kita cuma lihat aja dia buang sampah. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita itu tempat penampungan sampah, bukan. Kita lagi nemenin dia buang sampah gitu. Beda ya. Ada orang merasa aku tuh kayaknya jadi tempat penampungan sampah teman-teman aku deh. Bukan, aku tuh sering nemenin temen aku buang sampah. Itu dua angle yang berbeda. Nah biarin aja dia buang sampah dulu. Setelah nanti dia udah reda, nyaman, kita coba ajak dia ngobrol santai, pelan-pelan kita pengaruhi. Karena dakwah itu hakikatnya adalah how to influence people. Gimana cara kita mempengaruhi orang lain.
bukan gimana cara kita ngejudge orang lain. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Sabrina. Siapa? Sabrina. Sabrina Ustaz. Sabrina. Sabrina. Baik, silakan Teh Sabrina. Dari mana Teh Sabrina? Dari Jambi, Tinggal di Bandung tapi. kuliah di Bandung. Oh, oke. Silakan. Di sini saya mau nanya Ustadz, saya itu punya teman yang sering sekali mengeluh tentang beban hidupnya dan dia tuh sering kali ngerasa bahwa beban hidupnya tuh terlalu banyak. Sampai-sampai dia itu ngerasa kalau Tuhan itu nggak adil sama dia. Terus dia ngerasa udah nggak sanggup lagi buat ngejalanin hidupnya. Itu bukan sekali dua kali dan saya sendiri sudah berusaha untuk mengingatkan dia bahwa rencana Allah itu pasti lebih indah. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, apakah itu memang terbaik menurut kita pribadi ataupun itu mungkin terbaik menurut Allah. Jadi di sini pertanyaan saya adalah bagaimana caranya Ustadz untuk saya sebagai teman itu bisa mengingatkan teman saya biar dia tidak merasa bahwa beban hidupnya itu terlalu berat, karena saya pribadi merasa agak sulit untuk mengingatkan dia karena setiap saya coba untuk mengingatkan dia itu jadi jatuhnya kayak ceramah dan yang terus diulang-ulang seperti itu Ustadz. Terima kasih. Sayyidah Maryam juga pernah mengeluh ketika beliau sedang diuji dengan ujian yang luar biasa. Apa kata beliau? Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja. Aduhai seandainya aku gak pernah diciptakan. Aduhai seandainya gak ada yang tahu tentang aku. Jadi kalimat-kalimat mengeluh karena lagi tertekan banget itu muncul juga. Padahal beliau perempuan solehah. Beliau perempuan sempurna. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kalimat itu serius? Kadang gak serius. Jadi gak harus selalu kita koreksi ya. Ketika misalnya keluarga kita, sahabat kita sedang dalam kondisi lemah, tiba-tiba dia mengeluh, saat itu gak perlu dikoreksi. Karena mengoreksi dia saat itu gak akan berpengaruh apa-apa. Mungkin dia cuma pengen ngeluarin aja keluh kesahnya, dan kita mendengar. Sekedar bisa mendengar aja, mungkin udah meringankan setengah dari beban hidupnya. Jadi jangan setiap kali ada orang mengeluh, kamu gak boleh mengeluh, kita tuh harus begini. Kita ngucapin kalimat yang benar, tapi waktunya gak tepat. Makanya ketika istri Nabi ada yang lagi bete karena cemburu segala macam, Nabi itu gak ngeluarin dalil. Gak keluar Allah berfirman, Rasulullah bersabda, gak gitu. Nabi itu ketika istrinya lagi bete ya dihadapin dengan sabar, ditanya kamu kenapa. Terus akhirnya Nabi membesarkan hatinya, memuji dia, sampai istrinya kemudian malu kemerah-merahan wajahnya. Bukan yang keluar dalil. Kapan Nabi ngeluarin dalil atau memberikan nasihat? Nanti ketika istrinya udah normal lagi, udah tenang lagi, baru dikasih tahu. Jadi keluh kesah yang kita dengar dari orang-orang dekat kita, kadang itu cuma sekedar cara dia untuk mengeluarkan beban di hatinya. Yang itu pun gak semuanya serius juga. Dia bilang kayak aku gak kuat hidup lagi. Mudah-mudahan gak serius ya. Karena itu bagian dari kayak orang lagi kayak orang lagi tadi kaget, spontan keluar tanpa dia bisa kontrol. Walaupun lebih baik lagi kalau yang keluarnya yang positif-positif, tapi kan kita nggak bisa berharap semua orang langsung ideal ya. Kita harus berdamai juga dengan kondisi orang yang masih belajar. Pun kita aja yang udah belajar, kadang-kadang nggak ya ada di titik yang sama juga, ngeluh juga. Jadi terus perbaiki, terus belajar. Nah artinya ketika ada yang kayak gitu, kita anggap dia kayaknya lagi ngeluarin sampah gitu. Dia lagi ngeluarin sampah supaya nggak ngotorin hatinya. Memang kita agak-agak terganggu dengan sampah itu. Nggak perlu kita tampung juga, kita cuma dengerin aja. Ibaratnya kayak kita ngeliat orang buang sampah, nggak perlu kita tampung kan sampahnya kan. Kita cuma lihat aja dia buang sampah. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita itu tempat penampungan sampah, bukan. Kita lagi nemenin dia buang sampah gitu. Beda ya? Ada orang merasa aku tuh kayaknya jadi tempat penampungan sampah teman-teman aku deh. Bukan, aku tuh sering nemenin temen aku buang sampah. Itu dua angle yang berbeda. Nah biarin aja dia buang sampah dulu.
Setelah nanti dia udah reda, nyaman, kita coba ajak dia ngobrol santai, pelan-pelan kita pengaruhi. Karena dakwah itu hakikatnya adalah how to influence people. Gimana cara kita mempengaruhi orang lain, bukan gimana cara kita ngejudge orang lain.